wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinda Fatrianasari dengan NPM 204230005 dari kelas 4C Prodi PGSD. Di sini saya sudah bersama dengan Ibu Desi Natalia Lestari dari SDIT Al-Fatihah. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Baik, terima kasih sebelumnya Ibu telah meluangkan waktunya untuk melakukan interview bersama saya. Interview ini mengenai pemahaman Ibu mengenai kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Baik, apakah Ibu sudah siap? Insya Allah siap. Pertanyaan pertama yaitu apakah Ibu memahami tentang kurikulum Merdeka dan perubahan kurikulum nasional akan datang? Baik, terima kasih pertanyaan yang cukup bagus kepada Dek Cindy di sini ya. Dari pemahaman yang saya dapat mengenai kurikulum Merdeka yang ada di sekolah saya, alhamdulillah sekolah saya sudah menerapkan dari semester pertama hingga semester kedua ini sudah kami terapkan kurikulum Merdeka. Yang saya ketahui tentang kurikulum Merdeka ini yaitu sebuah rancangan pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik sesuai dengan karakteristik dan kemampuan peserta didik tersebut. Kurikulum ini sangat cocok diterapkan di sekolah dasar, terutama di SD, karena lebih berfokus kepada siswa tersebut kurikulum ini, dan lebih ke fleksibilitas pada sekolah, dan juga kurikulum ini bertujuan untuk sesuai dengan kebutuhan siswa. Seperti itu. Untuk kurikulum nasional yang akan datang, yang saya ketahui, saya belum sepenuhnya mendapatkan informasi mengenai perubahan kurikulum karena para presiden ini baru saja dilantik dan para menteri. Dan saya pun sebagai seorang tenaga pendidik mengikuti apa yang sudah pemerintah turunkan aturan yang ada di negara kita, seperti itu. Jadi pemahaman Ibu tentang kurikulum Merdeka itu merupakan kurikulum yang fleksibel, yang menyesuaikan dengan karakteristik siswa. Bagaimana pandangan Ibu tentang kurikulum Merdeka dan perubahan kurikulum nasional akan datang? Nah, untuk kurikulum Merdeka yang sudah diterapkan di SD saya, yaitu kurikulum Merdeka ini sosialisasinya lebih tinggi kepada para guru-guru yang ada di sekolah kami. Dan kurikulum Merdeka ini yaitu tidak lepas dari nilai-nilai Pancasila, yaitu ada pelajar Pancasila. Saya nyanyi dulu karena lebih sering kita untuk P5 di situ. Profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi saya setiap harinya itu ada literasi di sekolah kami yang menunjukkan nilai-nilai pendidikan Pancasila, tersebut P5 seperti itu. Jadi pandangan Ibu tentang kurikulum Merdeka ini terdapat yang disebut dengan P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Iya, alhamdulillah. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu perbedaan apa yang mendasar yang Ibu rasakan dan implementasikan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka? Baik dari sistem pembelajaran yang ada di kelas seperti itu. Dulu kita lebih ke buku paket, buku-buku seperti itu. Dan sekarang kita untuk kurikulum Merdeka itu ada sebuah modul. Modul itu rancangan materi seperti itu untuk memudahkan para guru-guru dalam mengimplementasikan pembelajaran yang ada di kelas. Terus dari segi evaluasi atau penilaian, dulu ketika kurikulum 2013 yang sudah diterapkan itu adanya ulangan seperti itu, tes sumatif seperti itu. Dan sekarang ini lebih ke evaluasi di pembelajaran perharinya seperti itu. Jadi kita seperti ulangan harian. Iya, seperti ulangan harian, kita melihat dari nilai harian anak seperti itu. Jadi kita bisa mengevaluasi lebih mendalam
tentang anak-anak, karakteristik anak-anak yang ada di kelas. Apa tanggapan Ibu terkait isu ganti menteri, ganti kurikulum? Nah, untuk ganti menteri, ganti kurikulum ini sudah terjadi di negara kita seperti itu. Kemarin yang menteri kita Nadiem Makarim memutuskan kurikulum merdeka. Kita tidak tahu untuk menteri yang sekarang ini seperti itu. Jadi kita ikuti aja aturan pemerintah yang akan datang. Untuk yang positifnya, karena kurikulum itu kenapa bisa diganti? Karena kurikulum itu bisa berganti sesuai dengan keadaan atau sesuai dengan perkembangan zaman. Sekarang kita di era globalisasi, di era tingkat teknologi informasi yang lebih tinggi seperti itu, dan generasi-generasi dari Gen Z, dari Gen Alpha seperti itu, dan seterusnya. Untuk dari segi negatifnya lebih ke continue kita sebagai seorang tenaga pendidik keistiqomahan. Jadi kita belum istiqomah ke kurikulum merdeka, udah ganti lagi ke kurikulum apa ke kurikulum apa ini ya, yang mendatang yang akan dirancang ini belum tahu seperti itu. Seperti itu sih. Jadi guru itu belum sepenuhnya memahami atau istiqomah continue terhadap satu kurikulum, kita sudah berganti lagi. Itu sih yang menjadi hambatan seperti itu ketika kita ganti kurikulum. Apakah sekolah Ibu telah menerapkan kurikulum merdeka secara ideal? Alhamdulillah sekolah kami sudah menerapkan kurikulum menyeluruh dari kelas 1 sampai kelas 6. Dibimbing dengan waka kurikulum yang telah memberikan penguatan, memberikan arahan, serta juga memberikan seminar-seminar tentang kurikulum merdeka yang ada di sekolah kami. Seperti itu. Tema apa yang paling sering dipilih dalam implementasi P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada kurikulum merdeka? Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Terima kasih. Untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang di sekolah kami terapkan, yaitu karena 2024 kemarin hanya kelas 1 dan kelas 4 yang kurikulum merdeka, dan sekarang ini diwajibkan seluruh kelas untuk mengikuti program kurikulum merdeka ini. Nah, tema alhamdulillah kami masih istiqomah memilih tema gaya hidup berkelanjutan dengan semester 1 dengan tema pengelolaan sampah, sampah organik, non-organik, dan yang semester 2 ini kami ambil tentang makanan tradisional yang ada di Kabupaten Musi Mas. Pertanyaan selanjutnya yaitu, kalau tidak, apakah Ibu tahu kira-kira kapan akan diberlakukan di sekolah Ibu? Nah, ketika kurikulum itu tidak berjalan, untuk ketika kurikulum itu tidak berjalan itu sesuai dengan arahan kepala sekolah atau waka-waka yang ada di sekolah kami, seperti itu. Jika kurikulum ini sudah diterapkan, jadi kami menerapkan kurikulum ini sesuai dengan arahan kepala sekolah dan waka kurikulum serta waka kesiswaan, seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah Ibu pernah mengikuti pelatihan kurikulum merdeka? Alhamdulillah untuk pelatihan kurikulum merdeka saya sudah 2 kali mengikuti kurikulum ini. Yang pertama workshop itu ada di sekolah yang mengadakan seperti itu dengan pemateri kepala sekolah Bu Suprapto, dan yang kedua yaitu seminar. Nah, seminar ini yang mengisi waka kurikulum kami, dan juga ada pemateri dari luar yaitu tentang kurikulum JSIT seperti itu. Karena di sekolah kami menggunakan 2 kurikulum. Yang pertama kurikulum merdeka, yang kedua adalah kurikulum JSIT. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa Ibu pernah mengikuti pelatihan
Pelatihan tersebut sudah berapa kali, tingkat apa, dan masukan apa yang Ibu dapatkan? Nah, untuk pelatihan yang saya dapatkan kurikulum Merdeka ini, yaitu sudah 2 kali di sekolah dan juga online. Untuk tingkat sekolah ini tingkat kabupaten, kabupaten Sinawa seperti itu. Untuk yang kedua ini tingkat daerah yang kami ikut Wardah Inspirasi Teacher di situ. Jadi pengalaman luar biasa yang ada di sekolah dan juga di Wardah ini. Jadi guru itu sebagai fasilitator, guru juga sebagai fasilitator untuk peserta didik kita. Dan guru itu sebagai ujung tombak kesuksesan peserta didik kita, seperti itu. Jadi kitalah yang menjadi uh, apa cahaya bagi anak-anak kita, dan kita juga sebagai saya mendapatkan ilmu seperti kita ibaratkan sebuah senter. Jika baterai lemah tidak hidup, itulah seperti anak didik kita. Jika kita mengecasnya, sudah dicas, sudah penuh, ya jika akan anak peserta didik itu akan hidup seperti itu, seperti lampu yang bisa menyinari semuanya. Mungkin maksud Ibu kita guru itu sebagai motivator bagi peserta didik juga. Betul, motivator juga. Proyek apa saja yang pernah Ibu lakukan? Project yang pernah saya lakukan di sekolah saya yaitu di kelas 1, ya, profil pelajar Pancasila yang pertama yaitu pengolahan sampah, bertemakan kemarin itu dadak da daker daker ses, daur ulang sampah kertas sukses. Nah, seperti itu ada tema di kelas 1 asalan itu. Jadi daur ulang sampah kertas. Jadi anak-anak itu kan kita kan di kelas adalah kita sampah kertas untuk ketika ujian kemarin ada kita sampah kertas. Nah, kita olah sampah itu. Yang pertama, pengolahan kertas yang pertama yaitu kita sobek-sobek kertas seperti itu. Kita daur ulang, setelah itu kita rendam selama 20 menit. Setelah itu kertas-kertas yang terendam tadi kita blender. Nah, kami juga ada cetakan kertas. Kami sudah beli cetakan kertas, kita cetak, kita saring. Setelah kita saring dan kita jemur, jadi setelah kering kita bisa apa itu namanya menghasilkan sebuah kertas baru lagi seperti itu. Jadi lebih ke daur ulang kertas berkas menjadi kertas yang baru seperti itu. Pertanyaan selanjutnya yaitu terkait dengan profil pelajar Pancasila, profil yang mana yang intens diimplementasikan dalam pembelajaran? Nah, untuk profil pelajar Pancasila itu kan ada pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Lebih yang kelima, kreatif dan bernalar kritis, di mana sebenarnya 5 profil pelajar Pancasila ini bersaling berkolaborasi sih. Dari pertama lebih ke kreatif dan bernalar kritis. Kenapa? Jadi anak-anak itu ketika pengolahan gaya hidup berkelanjutan, mereka dituntut untuk kreativitas. Setelah kreativitas, bernalar kritis di sana. Nah, jadi sampah itu kan menjadi problematika terbesar di Indonesia. Kita tahu sampah ada di mana-mana di Indonesia kan. Kita tahu sampah. Nah, jadi dengan adanya sampah itu juga kita bisa melestarikan lingkungan kita terhadap pengolahan sampah tersebut. Jadi lingkungan jadi lestari, lingkungan jadi bersih seperti itu. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah harapan Ibu dengan melaksanakan kurikulum Merdeka? Baik, untuk harapan saya melaksanakan kurikulum Merdeka, yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pengajar atau guru yang ada di sekolah tersebut. Yang kedua, menjadikan peserta didik aktif, kreatif, inovasi di dalam proses pembelajaran. Dan selanjutnya,
melatih peserta didik untuk mengetahui abad ke-21 dan meningkatkan kompetensi guru. Apakah kurikulum Merdeka sesuai dengan kebutuhan siswa dan pembelajaran, dan seperti apa contohnya? Untuk kurikulum Merdeka yang saya ketahui, kurikulum Merdeka ini yang sudah diterapkan di sekolah kami, alhamdulillah sesuai dengan kebutuhan siswa sekarang. Contoh, guru sekarang dituntut untuk kreatif, inovasi. Karena apa? Karena anak-anak ini bosan, boring mereka belajarnya didikte nulis, jelaskan nulis. Jadi kita lebih ke kreativitas guru tersebut. Contoh kemarin saya membuat sebuah game pembelajaran seperti itu. Jadi game itu kita kaitkan ke pembelajaran kemarin. Biasanya kita estafet balon kita dilakukan ketika kita merayakan 17 Agustus. Setelah itu alhamdulillah saya kolaborasikan pembelajaran ini ke pembelajaran saya. Permainan estafet kertas ini ke pembelajaran saya seperti itu. Jadi guru-guru kita inovasi, lebih kreatif juga. Jadi ada fase-fase, kita lebih kreatif di sana. Ada fase A, fase B, seperti itu. Bagaimanakah interaksi guru dengan siswa selama implementasi kurikulum Merdeka? Untuk pendekatan antara guru dan siswa, untuk di sekolah saya terapkan itu memang kita pendekatan dari kepada siswa terlebih dahulu. Contoh, ketika kita bermain peran lah, ketika kita masuk kelas dalam keadaan marah, pasti siswa menjadi gemetar, berkeringat, nggak mau sekolah. Tapi ketika kita senyum, ceria, itulah ciri-ciri guru SD ya. Enak sekali ketika menjadi guru sekolah dasar, murah senyum, ceria. Yang paling yang paling mengasihkan, yang menjadi pengalaman luar biasa saya di SD itu ya, baru datang itu saya sudah disambut sama anak-anak. Sini saya bawakan, ini bu, itu bu, sudah ditarik-tarik, sudah salim semua mereka. Nah, anak-anak juga yang cewek-cewek itu, karena saya kelas 1 itu sampai meluk-meluk saya seperti itu, saya ditarik-tarik. Itulah pendekatan guru SD dengan muridnya itu sangat luar biasa seperti itu saya menerapkan di kelas 1 seperti itu. Jadi kita bisa sebagai teman mereka, kita bisa sebagai orang tua mereka, kita juga sebagai fasilitator mereka, motivasi mereka, dan juga kita adalah suri teladan bagi mereka di sekolah seperti itu. Nah, jadi penerapan kurikulum Merdeka ini sangat disukai dengan permainan gitu ya, yaitu bagaimanakah ibu memasukkan unsur literasi saintifik P5 keterampilan abad 21 di dalam modul yang ibu buat. Nah, untuk modul yang saya buat di sana kita kolaborasi dengan guru-guru. Nah, sebelum itu kita merangkum terlebih dahulu materi yang akan disampaikan di modul-modul yang telah kita sampaikan. Setelah itu kita di sana juga merancang sebuah media pembelajaran, merancang perencanaan seperti RPP, seperti itu. Sekarang kita sudah beralih kepada modul ajar seperti itu. Jadi kita nggak sendiri, kita ada tim di sana. Tim dari kepala sekolah, waka kurikulum, dan waka kesiswaan, dan juga ada tim-tim guru-guru, tim kolaborasi dengan guru-guru kelas dan juga guru mata pelajaran di sana. Untuk P5 juga untuk penempatan tema-tema yang ada di sekolah kami seperti itu. Nah, ini yang terakhir dari semua pertanyaan itu, masukan apa yang ibu berikan untuk saya dan teman-teman sebagai calon guru? Baik, untuk calon guru itu sangat mulia bagi saya pribadi. Perjuangan seorang guru itu luar biasa mereka. Jadi kepada adik-adik, terutama adik Cindy, tetap semangat dalam menuntut ilmunya. Semoga Allah selalu mudahkan jalan menuju kesuksesan dan jalan menuju
ke gerbang guru ini. Dan kepada adik-adik tetap semangat dalam ini sebuah pendidikan, sebuah kita menuju ke lebih ke ruang guru seperti itu. Nah, jadi untuk ada perjuangan di sini dari kita awal, dari anak-anak belum bisa mereka memahami huruf abjad sampai mereka bisa membaca, itu perjuangan sangat luar biasa. Itu luar biasa dari keunikan mereka seperti itu. Terus juga yang belum mengenal angka, mereka harus angka, dan luar biasa untuk guru SD, kesabaran yang tiada tara seperti itu, luar biasa. Menjadi guru SD itu uh, gimana ya, lebih dikenang gitu loh, lebih terasa karena kita membersamai mereka selama 6 tahun seperti itu, jadi lebih dikenang seperti itu. Jadi tetap semangat, jangan lupa literasinya, membacanya, semoga Allah mudahkan. Dan kepada kawan-kawan, teman-teman, tetap semangat dalam belajar dan menuntut ilmu, semoga Allah selalu mudahkan. Semangat belajarnya tentang kurikulum ini. Terima kasih Ibu atas masukannya. Nah, itulah tadi pertanyaan terakhir. Terima kasih atas jawaban yang Ibu berikan dari semua pertanyaan yang saya ajukan. Nah, itulah tadi interview dari saya dengan Ibu Desi mengenai pemahaman kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.